Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas topik tentang memahami perilaku individu. Nah, eh, sini salah satu faktor yang berpengaruh besar terhadap keberhasilan persaingan dalam usaha adalah sumber daya manusia. Nah, untuk itu organisasi perlu mengelola SDM-nya dengan optimal. Fakta menunjukkan bahwa permasalahan yang banyak timbul dalam organisasi adalah gagalnya membina hubungan baik dengan rekan kerja serta pimpinan, di mana hal ini akan berakibat terhadap rendahnya hasil kinerja organisasi secara keseluruhan. Nah, pada sebuah organisasi, perilaku organisasi terdiri dari dua faktor, yaitu perilaku individu dan kelompok. Kita akan bahas tentang perilaku individu dalam organisasi. Kita lanjut. Perilaku organisasi atau PO, disingkat PO, yaitu perilaku organisasi adalah suatu studi yang menyangkut aspek-aspek tingkah laku manusia dalam suatu organisasi atau suatu kelompok tertentu yang meliputi aspek yang ditimbulkan dari pengaruh organisasi terhadap manusia, demikian pula aspek yang timbul dari pengaruh manusia terhadap organisasi. Tujuan praktisnya dari penelaahan studi ini yaitu untuk mendeterminasi bagaimana perilaku manusia itu mempengaruhi usaha pencapaian tujuan-tujuan organisasi. Nah, fokus perilaku organisasi atau PO yaitu untuk mengamati perilaku individu mulai dari topik seperti sikap, kepribadian, persepsi, pembelajaran dan motivasi. Kemudian yang kedua berkaitan dengan perilaku kelompok yang meliputi peran, norma, pembinaan tim, kepemimpinan konflik, dan yang ketiga aspek-aspek organisasi yang meliputi struktur, kultur, dan kebijakan serta praktek SDM-nya. Nah, tiga ini fokus perilaku organisasi. Melanjut tujuan dari PO, yaitu tujuan dari perilaku organisasi yaitu untuk menjelaskan, memprediksi, dan mempengaruhi perilaku. Bagaimana menjelaskan mengapa karyawan melakukan perilaku tersebut, kemudian memprediksi bagaimana karyawan akan menanggapi berbagai tindakan dan keputusan yang dikeluarkan, kemudian apakah itu bisa mempengaruhi karyawan dan lain sebagainya. Sampai ke pengaruh terhadap karyawan. Nah, kemudian studi awal tentang perilaku organisasi di sini kita lihat pada perkembangan ilmu perilaku manusia dalam organisasi menurut sejarahnya telah dimulai sejak gerakan manajemen ilmiah. Itu konsep birokrasi dari Weber, Henry Fayol, dan Taylor yang memberikan kontribusi berharga terhadap sejarah awal perkembangan bidang pengkajian perilaku manusia. Nah, sini perilaku organisasi atau PO tadi, Organization Behavior, perilaku organisasi adalah bidang interdisipliner yang didedikasikan untuk pembelajaran sikap, perilaku, dan kinerja manusia dalam organisasi. Nah, sikap masuk pada slide sikap. Nah, apa saja unsur dalam penyusun sikap dalam itu? Yang pertama ada kognitif, yang kedua ada afektif, dan yang ketiga ada behavior. Nah, apa itu kognitif? Yaitu unsur kognitif ini membentuk sikap, ya, adalah keyakinannya, opininya, dan informasi yang dimiliki seseorang tentang suatu objek. Nah, di sini contohnya pengetahuan tentang apa yang dituntut dari suatu pekerjaan atau kemampuan dirinya. Nah, ini masuk dalam kognitif yang membentuk sikap seseorang. Kemudian afektif. Ini seperti emosi atau perasaan seseorang terhadap objek. Contohnya, suka atau tidak suka terhadap pekerjaannya, marah, apa emosi apa yang perasaan apa, emosi atau perasaan apa yang
dirasakan oleh seseorang tersebut terhadap objeknya. Kemudian yang terakhir itu ada behavior, yaitu kebiasaan atau perilaku seseorang terhadap suatu objek. Nah, misalnya biasanya dia datang tepat waktu atau datang lebih awal ataupun datang terlambat. Ini eh, kebiasaan dia yang akan menyusun atau membentuk sikap seseorang. Ini dari kognitif, afektif, dan behavior yang menyusun suatu sikap individu. Nah, unsur sikap tadi ya sini dicontohkan ya kognitif, pekerjaan saya sangat menarik. Ini berdasarkan dari kemampuannya dalam suatu objek. Afektif, saya sangat menyukai pekerjaan saya. Nah, ini berkaitan dengan emosinya atau perasaannya. Kemudian behavior, ini contohnya saya akan ke kantor tepat waktu. Ini berkaitan dengan kebiasaannya, biasanya tepat waktu akan timbul menjadi suatu kebiasaan. Ini jadi unsur dari sikap. Kemudian kita lanjut, itu sikap paling populer dalam sistem organisasi. Ya, saja yang paling populer, yang pertama kepuasan kerja. Ini kepuasan kerja ini itu sikap umum seseorang terhadap pekerjaannya. Dia puas nggak terhadap pekerjaannya. Kemudian keterlibatan kerja. Nah, ini berkaitan dengan derajat di mana karyawan mengenal pekerjaannya aktif, di dalamnya, dan menganggap kinerja juga penting untuk keuntungan dirinya. Jadi sikapnya itu terlibat terhadap kerjanya, yang dimana saling menguntungkan antara belah pihak. Kemudian komitmen, ya komitmen dalam organisasi, orientasi karyawan pada organisasi yang diukur dari kesetiaan, ya, identifikasi dan keterlibatan dalam organisasi. Nah, ketiga ini adalah sikap yang paling populer dalam sebuah organisasi. Kepuasan kerjanya, keterlibatan kerjanya, kemudian komitmennya dalam organisasi. Nah, kita lanjut ke kepribadian dan perilaku. Kepribadian atau personality, yaitu serangkaian karakteristik yang mendasari pola perilaku yang relatif stabil dalam merespon ide-ide, objek, atau orang-orang di lingkungannya. Nah, di sini mengidentifikasi kepribadian, ini ada extrovert dan introvert. Tahu bahwa extrovert yang secara umumnya saja, nanti mungkin teman-teman bisa mengeksplor ya lebih dalam terkait dengan identifikasi kepribadian ini, ada extrovert dan introvert. Kalau secara umumnya extrovert ini lebih senang keluar ya, lebih senang berinteraksi dengan orang lain, kemudian introvert lebih senang mandiri. Nah, ini akan mempengaruhi kepribadian seseorang. Teman-teman bisa di mohon maaf ini tadi laptopnya error ya, tapi semoga tidak bermasalah dalam recordingnya. Selanjutnya kita masuk pada indikator yang kedua, itu sensing dan intuition. Apa itu sensing? Sensing itu berkaitan dengan bagaimana individu memproses data dengan standar pada fakta yang konkret, praktis, realistis, fokus pada apa yang diyakini sekarang. Contohnya, biasanya sini divisi perencanaan teknis dan detail aplikatif. Ini yang berkaitan dengan individu memproses data dengan standar dan fakta yang konkret. Kemudian intuition, ya, yaitu memproses data dengan melihat pola hubungan pikiran abstrak, konseptual,
penuh inovasi, inspirasi, ide unik, dan lain-lain. Nah, jadi ada saying ya. Saying itu sesuai dengan fakta, ya, konkret dan realistis. Kemudian kalau intuition, ya intuisinya. Lihat pola hubungan, pikiran abstrak, konseptual, inovasi, inspirasi, dan ide unik. Apakah individu tersebut telah memiliki kepribadian yang lebih dominan ke intuitionnya, ya, ataupun sensingnya. Dan kita lanjut ketiga, yaitu thinking versus feeling. Ya, thinking ini adalah mereka yang selalu menggunakan logika dan kekuatan analitis untuk mengambil keputusan, ya, berorientasi pada tugas dan objektif, dan terkesan kaku serta keras kepala. Ini kepribadian thinking. Kemudian feeling ya, adalah mereka yang melibatkan perasaan, empati, serta nilai-nilai yang diyakini ketika hendak mengambil keputusan. Ini contohnya bagus dalam menjaga keharmonisan dan memelihara hubungan. Kalau yang thinking tadi melakukan analisa dan menjaga prosedur dan standar. Jadi harus thinking tadi kan harus menggunakan logika, ya, kekuatan analitisnya. Nah kan kalau feeling tadi lebih perasaan, lebih empati, yang ketika individu memiliki kepribadian yang perasa, ya, dia bagus ditempatkan untuk menjaga keharmonisan dalam suatu organisasi. Kemudian yang keempat yaitu judging dan perceiving. Judging yaitu menjudge adalah tipe orang yang selalu bertumpu pada rencana yang sistematis, judging, serta selalu berpikir dan bertindak teratur. Orang yang tidak suka hal-hal mendadak di luar rencana. Jadi kalau yang memiliki kepribadian judging ini harus sistematis, ya, sesuai rencana. Kemudian kalau yang perceiving adalah mereka yang bersifat fleksibel, ya, spontan, adaptif, dan bertindak secara acak untuk melihat beragam peluang yang akan muncul di masa depan. Di sini ada beberapa kepribadian dalam itu. Termasuk ya ada kedua ini tipologi kepribadian menurut Hippocrates dan Gelanus. Nah, di sini ada 4 tipe, ya, yang dibagi oleh Hippocrates dan Gelanus. Yang pertama, choleris. Ini seseorang dengan tipe kepribadian yang sifatnya suka mengatur atau memerintah orang lain. Nah, choleris ini mungkin bisa cocok ketika dia memiliki kepribadian ini, dia cocok sebagai pemimpin. Kemudian yang kedua, melankolis. Melankolis ini karakter sifat yang serba teratur, rapih, terjadwal, dan tersusun rapi sesuai pola. Melankolis. Kemudian plekmatis, seorang dengan kepribadian yang kurang bersemangat, kurang teratur, serba ingin, cenderung pendiam dan kalem, tetapi ketika memecahkan masalah umumnya akan sangat menyenangkan. Kemudian individu. Kemudian yang terakhir sanguinis, itu karakter yang cenderung bersemangat. Nah, suka berbicara, memiliki gejolak emosi yang tinggi, tetapi cenderung pelupa, ya, berpikir pendek dan hidup serba tidak teratur. Ini adalah tipe-tipe kepribadian. Nah, kemudian kita masuk pada persepsi. Persepsi adalah bagaimana kita mengartikan lingkungan sekitar dengan menyusun dan menafsirkan kesan sensoris. Ya, manajer perlu memahami persepsi karena orang-orang berperilaku atas persepsi mereka. Sini ada teori atribusi bergantung pada 3 faktor. Ya. Yang pertama, ciri khas. Kemudian yang kedua, konsensus. Yang ketiga, konsistensi. Nah,
Ketiga faktor ini ya, membantu manajer dalam menentukan apakah perilaku karyawan ini diatribusikan dari faktor internal atau eksternal. Jadi dilihat dari ciri khasnya, yaitu ketika seorang menunjukkan perilaku tertentu terhadap situasi tertentu. Misalnya, perilakunya tidak biasa, ya, dari ciri khas. Kemudian konsensus ketika orang lain merespon dengan cara yang sama pada situasi yang sama. Kemudian konsistensi, ya, ketika seorang berperilaku secara rutin dan konsisten. Lanjut pada pembelajaran, yaitu pertama, ya, operan conditioning yang menyatakan bahwa perilaku adalah fungsi dari konsekuensinya. Manajer bisa menggunakan ini untuk menjelaskan, memprediksi, dan mempengaruhi perilaku. Teori pembelajaran sosial menyatakan bahwa individu belajar melalui pengamatan terhadap apa yang terjadi pada orang lain dan dengan pengalaman langsung. Ini masuk pada teori pembelajaran sosial. Kemudian manajer dapat membentuk perilaku dengan menggunakan penguatan positif, penguatan negatif, hukuman, dan pemusnahan. Ini bisa menjadi sebuah pembelajaran, ya, baik dari operan conditioning ataupun teori pembelajaran sosial, maupun manajer bisa melakukan bentuk perilaku dengan penguatan positif, contohnya penguatan perilaku yang diinginkan dengan memberikan sesuatu yang menyenangkan. Kemudian penguatan negatif, ya, menguatkan perilaku yang diinginkan dengan menghindari sesuatu yang tidak menyenangkan. Kemudian hukuman, ya, menghilangkan perilaku buruk dengan menerapkan sanksi. Kemudian pemusnahan, itu tidak menguatkan suatu perilaku atau menghilangkannya atau langsung dihilangkan. Nah, jadi ini manajer dapat membentuk, ya, perilaku dalam individu, sehingga dia menggunakan hukuman, ya, menggunakan sanksi, bagaimana dia menggunakan hukuman tersebut untuk membentuk perilaku seseorang. Misalnya ketika dia tidak bisa datang tepat waktu, dia akan diberikan sanksi tidak mendapatkan uang ataupun gajinya dipotong berapa persen dan lain sebagainya. Ini akan membentuk perilaku seseorang, dia akan lebih rajin lagi dan lain sebagainya. Kemudian terakhir adalah rangkuman, ya. Pada sebuah organisasi, ya, perilaku organisasi terdiri dari dua faktor, yaitu perilaku individu dan kelompok. Dan perilaku organisasi adalah suatu studi yang menyangkut aspek-aspek tingkah laku manusia dalam suatu organisasi atau suatu kelompok tertentu. Nah, tujuan perilaku organisasi yaitu untuk menjelaskan, memprediksi, dan mempengaruhi perilaku. Di sini ada unsur-unsur penyusun sikap, yaitu unsur kognitifnya, kemudian unsur afektifnya, dan juga unsur behaviornya. Nah, di sini dari Hippocrates dan Galenus, ya, membagi, ya, kepribadian dalam 4 tipologi, yaitu Corellis, Melancholis, Phlegmatic, dan Sanguinis. Nah, teman-teman nanti bisa mengeksplor lebih jauh, lebih dalam dari kepribadian atau dari identifikasi terhadap kepribadian individu atau kepribadian seseorang. Sudah cukup penjelasan pada materi kali ini. Semoga bermanfaat, dan jika ada pertanyaan, teman-teman bisa menggunakan atau memanfaatkan forum diskusi untuk bertanya maupun berdiskusi di dalamnya. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.